Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis yang kedua, yaitu daripada kitab Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qalal mu'allif radhiyallahu anhu ankum wa nafa'na bi ulumihi fi daurin amin. Al hadits tsani, hadis yang kedua. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, bahwasanya daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajir raji rahmatullahi taala aqrab ilallahi taala minal abid al-muqnit. Bahwasanya seseorang yang fajir dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang ahli ibadah, tapi dia suka membuat orang lain putus asa. Jadi orang fajir yang dia berharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah tapi suka membuat orang lain jadi putus asa, membuat orang lain jadi pesimis. Qala, berkata pengarang, akhbarana an Zaid bin Aslam anna Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah. Bahwasanya pengarang mengatakan bahwa telah dikabarkan kepada kami daripada Zaid bin Aslam daripada Sayyidina Umar, bahwasanya rajulan, ada seorang laki-laki, kana fi umamil madiyah, yaitu pada zaman-zaman terdahulu, yajtahidu fil ibadah wa syaddidu ala nafsi, yaitu orang laki-laki tersebut yang rajin beribadah dan juga dia selalu menekan keras terhadap hawa nafsunya. Tetapi wayak nutunas, dia suka membuat orang lain, suka membuat masyarakat juga putus asa, suka membuat masyarakat juga pesimis daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, tsumma mata, meninggallah laki-laki tersebut yang ahli ibadah. Faqala, berkata begini, ya Rabbi mali indak, wahai Tuanku, apa untuk saya yang ada pada sisimu dari segala amal yang telah aku lakukan? Ceritanya nagih nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, an-nar, neraka. Coba pada ahli ibadah tuh, ya Allah mali indak, apa bagianku dari sisimu daripada amal-amal yang telah aku berbuat? Neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ngomong begini laki-laki tersebut, hanjakal, ya Rabb fa aina ibadati wa sihadi, wahai Tuhanku, lalu kemana selama ini ibadahku dan kemana selama ini kerja kerasku dalam beribadah? Faqala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innaka kunta taqnutun nas, sungguh ente dulu suka membuat masyarakat berputus asa daripada rahmatku ketika di dunia. Fa anna aqnatuka al-yaum min rahmati, maka sekarang aku akan membuat engkau berputus asa daripada rahmatku. Begitu seorang ibadah, ketika dia di dunia suka membuat orang lain putus asa, membuat orang lain suka pesimis, ketika di akhirat Allah buat dia jadi berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya an Abi Hurairah, riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, ada seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qattu, laki-laki tersebut belum pernah mengerjakan kebaikan qattu, sedikit pun. Kebayang gak tuh? Nggak pernah berbuat amal kebaikan sedikit pun tuh laki-laki tersebut. Kebayang kan? Jahat dan bengisnya tuh laki-laki. Kecuali tauhid, tapi masih ada sedikit sebiji zarrah, ada perasaan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, falamma hadarul maut faqala li ahlihi, jadi ketika sudah mendekati masa wafat, yang laki-laki tersebut udah kumpulin tuh sanak saudara dan keluarganya, suruh kumpul semua. Ya kumpulin, ngomong gini dia, idza ana muttu fahrikuni, wahai kerabat saudaraku, kalau nanti aku mati, ya bakar tubuh saya binari, dengan api, hatta tad'uni Ramadan. Kemudian setelah dibakar, buang tuh debu mayat saya itu yang sudah menjadi debu,
Summa daruni fil bahri, kemudian piceun alungkeun tebar di laut fi yaumir rih, ketika sedang angin bertiup kencang. Begitu wasiatnya kepada sanak keluarganya menjelang kematiannya. Fafa'alu, maka mulailah sanak saudaranya karena diperintahkan, mereka baru mulai mau mengerjakan tuh. Ada yang ngumpulin kayu bakar, ada yang ngumpulin ranting-ranting pohon, ada yang ngumpulin berbagai macam bahan-bahan untuk dibakar supaya langsung selesai dibakar jadi debu. Fa'idha, ketika orang tersebut huwa fi qabdatillahi ta'ala, ketika berada di dalam qabdah, genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qalallahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma hamaluka ala ma fa'alta. Ngomong begitu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tadi itu. Bahasanya gini teh, apa sih yang membebani dirimu sampai engkau berbuat demikian, gitu bahasanya. Kenapa? Ada beban apa gitu sampai engkau menyuruh sanak kerabat engkau untuk membakar diri engkau? Ada apa? Ada beban apa kok sampai seperti itu gitu. Qalallahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma hamaluka ala ma fa'ata. Qala, dijawab oleh laki-laki tersebut, ma khafatuka ya Rabb, aku mengerjakan tersebut semata-mata ma khafatuka, takut ya Rabb. Tuh, masih ada sedikit perasaan takut. Segitu teh laki-laki yang nggak ada perasaan, nggak pernah berbuat amal kebaikan sama sekali, tapi masih punya perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri. Kalau orang masih takut sama Allah, masih ciri dia punya iman. Tapi kalau orang udah nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, itu ciri dan tanda tidak ada imannya lagi di dalam dirinya. Nauzubillah min zalik. Tapi laki ini yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, masih ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda keimanan dia masih ada walaupun sebesar biji zarrah. Fa ghafarallahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Lalu Allah Subhanahu wa taala ghafara, mengampuni laki-laki tersebut walaupun dia lam ya'mal khairan qattu, yang tidak pernah berbuat amal kebaikan sama sekali, illa, kecuali dia mempunyai tauhid atau dia masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza hikayatun, dan ada sesuai dengan hadis ini ada sebuah hikayat lagi saudaraku. Anna rajulan, ada seorang laki-laki yang mati, meninggal, wafat ala ahdi Musa, yaitu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fakarihan nas goslahu wa dafnah li fiskihi. Masalahnya adalah masyarakat nggak ada tuh yang mau mandiin, nyolatin, nguburin, nggak ada. Kenapa? Saking benci dan keselnya terhadap laki-laki tersebut, karena laki tersebut adalah orang yang fasik, suka berbuat kejahatan, berbuat onar, suka bikin masalah. Saking benci dan keselnya masyarakat, nggak ada yang mau nyolatin, mandiin, bahkan sampai nguburin. Unik kisah ini. Fa'akhadhu, maka mulailah masyarakat tadi ketika sudah melihat laki-laki tersebut mati, mulai itu dipegang, birijlihi, kakinya dipegang, watarahu fil masbalah, lalu dilempar ke tempat pembuangan sampah tuh laki-laki tersebut. Fahallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam, waqala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun, telah wafat seorang laki-laki, fi mahalati fulan fil mazbalah, telah meninggal, telah mati seorang laki-laki di tempat si fulan yang sekarang berada di mazbalah, di tempat sampah. Wa huwa waliyyun min auliyai, ingat, itu adalah seorang wali dari di antara wali-waliku. Itu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Walam yaksiluh walam yakfinu walam yadfanuh, dan tetapi masyarakat belum ada yang memandikan, masyarakat belum ada yang mengkafankan, dan masyarakat belum ada yang menguburkan laki-laki tersebut. Fadhhab anta, pergi engkau Musa. Faksiluhu, maka engkau mandikan, wa kafinhu, dan engkau kafankan, wa sholli alaihi, dan engkau salatkan, sampai dafnah, engkau juga nanti kuburkan laki-laki tersebut. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahallah, maka mulailah datang Nabi Musa ke tempat titik koordinat yang sudah di-sherlock oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wa sa'alhum anil mayyit, mulai itu nanya-nanya Nabi Musa kepada masyarakat sekitar tentang orang-orang yang dicari, orang yang dicari oleh Nabi Musa. Faqalu, ngomong begini masyarakat, memang mata rajulun fi sifati kata wa kata, memang ada laki-laki yang
kondisi sifatnya begini, A, B, C, D, begini katanya. Wa annahu kana fasiqan mu'linan, dan sesungguhnya laki-laki yang engkau cari wahai Nabi Musa itu adalah laki-laki yang suka fasik, berbuat fasik, mu'linan, terang-terangan berbuat fasiknya. Faqala, berkata Nabi Musa, aina makanu, di mana tempatnya? Fa innallaha ta'ala auha ilayya li ajli, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku karena sebab laki-laki tersebut. Qala, berkata Nabi Musa, fa'limuni makanah, tolong dong kasih tahu saya tempatnya di mana laki-laki tersebut sekarang berada. Fadhahabu, mulai tuh abring-abringan tuh Nabi Musa dengan masyarakat datang tuh ke tempat tersebut. Masyarakat juga aneh, ada apa Nabi Musa kok nyari-nyari orang ini, ada apa gitu, kok sampai sedemikiannya sampai Nabi turun tangan ingin ketemu dengan laki-laki, mayat laki-laki tersebut. Fadhahabu, maka mereka berangkatlah pergi bersama-sama. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazbalah, dan sampailah Nabi Musa melihat kondisi laki-laki tersebut dalam keadaan dibuang di tempat pembuangan sampah. Wa akhbarun nas an su'i af'alihi, dan semua orang sambil nyinyir sambil ngomong dan menceritakan semua kejelekan daripada laki-laki tersebut. Nabi Musa bingung gitu, Allah nyuruh, dibilang kata Allah berfirman ini laki-laki adalah wali, tapi orang-orang sekitar masyarakat bilang ini adalah bajingan yang mu'linan, yang terang-terangan berbuat fasik. Lalu Nabi Musa naja, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ngomong begini Nabi Musa, Ilahi amartani bidafnih wa salati alaihi, ya Rabb, engkau memerintahkan kepadaku untuk menguburkan jenazah dan menyolatkannya. Wa qaumu, dan sedangkan kaumnya yashhaduna alaihi syarat, sedangkan masyarakat sekitarnya bersaksi bahwa laki-laki tersebut adalah orangnya banyak melakukan perbuatan kejelekan. Ya Rabb, fa anta a'lam minhum, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang lebih mengetahui dibandingkan mereka, bisana'i wa takbih, yaitu tentang pujian dan keburukan. Fa auhallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, shadaqa qaumuh, benar kaum atau masyarakat tersebut, benar apa yang telah hakau anhu, yang telah dihikayatkan oleh masyarakat tentang laki-laki tersebut. Ghairu annahu, hanya saja ingat, annahu tasyaffa'a ilayya, bahwa laki-laki tersebut meminta syafaat kepadaku enda wafati, ketika menjelang wafatnya, bisalah sati asya, dengan 3 perkara. Laki-laki tersebut meminta syafaat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, belum yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa la arhamuhu, bagaimana aku tidak mengasihi, tidak menyayangi laki-laki tersebut. Waqad sa'ala nafsahu, tunggu dia telah meminta terhadap dirinya. Wa ana, dan sedangkan aku adalah zat yang maha arhamur rahimin. Qala Musa, bersabda Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wa ma thalathah, ya Rabb, apa sih yang 3 perkara ini sehingga membuat laki-laki tersebut anggapan masyarakat sekitar adalah bajingan, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dia adalah seorang wali. Kalau Allah taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, lama ada naswafathu, ketika mendekati masa wafatnya, qala, berkata laki-laki tersebut, ya Rabbi anta ta'lamu minni, ya Rabb, engkau lebih mengetahui tentang keadaan diriku. Inni kuntu artakibul ma'asi, ketika aku telah mengerjakan perbuatan maksiat, sungguh kuntu akrahul maksiyah fi qalbi, sungguh di dalam hati kecilku aku benci dengan perbuatan maksiat tersebut. Lakin akan tetapi ketika aku mengerjakan perbuatan maksiat tersebut, ijtama'a fi thalati khisal, ada 3 nih yang membackup diriku, hatta irtakabtu, sehingga aku berbuat maksiat, ma'akaroha maksiat fi qalbi, bersamaan dengan aku benci dengan perbuatan maksiat tersebut di dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsi, yaitu hawa nafsu. Yang kedua, rafiqus su, teman pergaulan yang jelek. Yang ketiga, iblis laknatullahu alaih, iblis laknatullah. Wa hadis salasah, dan 3 backup ini nih, alqatni fil ma'siyah, yang selalu menyeretku di dalam perbuatan maksiat. Ya Rabb, fa innaka ta'lam minni, maka sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentang diriku, ma'akulu, apa yang aku ucapkan, faghfirli, maka ampunilah diriku ya Rabb. Yang pertama. Wathani,
syafaat yang kedua. Ya Rabb, innaka ta'lam bi anni irtakabtul ma'asi. Ya Rabb, engkau lebih mengetahui ketika aku telah berbuat maksiat, wa kana maqami ma'al fisqah, maka tempatku pasti nanti akan bersama dengan orang-orang yang fasik. Walakin akan tetapi uhibbu suhbatas sholihin, saya lebih menyukai bergaul dengan orang-orang soleh, wa zuhdahum, dan orang-orang yang zuhud. Wal maqama ma'ahum kana ahabu ilayya, karena dikumpulkan dengan bersama-sama mereka lebih aku cintai dibanding aku dikumpulkan di tempat orang-orang yang fasik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ilahi innaka ta'lam minni, engkau lebih mengetahui tentang diriku, anas solihina kanu ahabu ilayya, bahwasanya orang-orang yang soleh lebih aku cintai minal fasikin, daripada orang-orang yang fasik. Hatta sehingga lawistaqbalani, seandainya ada orang yang datang menghampiri diriku, rojulani, orang yang soleh dan orang yang toleh, lawan kata daripada soleh, laqadimtul hajatas soleh, pasti akan aku dahulukan kepentingan orang-orang yang soleh dibanding orang-orang yang toleh. Kalau fi riwayah, ada sebuah riwayat yang lain yang mengatakan, yang poin yang ketiga itu adalah daripada Syekh Wahab bin Munabbih, qala, yang ketiga nih, ya Rabb, wahai Tuhanku, lau afauta wa ghafarta dzunubi, andai saja ya Rabb, engkau ampuni dan engkau maafkan seluruh dosaku, yafrahul awliya'uka, maka pasti akan bergembira para kekasihmu, wa anbiya'uka, dan para nabi-nabimu, dan pasti yahzunus syaiton aduwi wa aduuk, dan pasti setan akan sedih karena engkau telah memaafkan dan mengampuni diriku. Walau adzabtani ya Rabb, jikalau engkau mengadab diriku bidunubi, dengan dosaku, yafrahu setan, pasti setan akan bergembira dengan bala tentaranya. Wa yahzunul anbiya wa auliya, dan pasti kekasih dan nabimu pasti akan bersedih melihat engkau mengazab diriku. Wa ini, dan aku a'lam, mengetahui ya Rabb, anna farahal awliya ilaika ahabu min farahi syaitan wa awani, bahwa sesungguhnya kegembiraan para wali bagimu lebih disukai dibanding kegembiraan setan bersama dengan sekutunya. Farhamni ya Rabb wa tajawaz anni, kasihnilah diriku ya Rabb, wa tajawaz anni, dan maafkanlah segala kesalahanku. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, farahimtu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu, aku mengasihi laki-laki tersebut, wa ghafartu lahu, dan aku mengampuninya, wa tajawaztu anhu, dan aku memaafkan segala kesalahannya. Fa inni raufur rahim, karena aku adalah zat yang maha raufur rahim. Khassah, terkhusus, liman agarra bidzanbi baina yadai, orang yang telah mengakui atas segala dosanya di hadapanku. Wa hadza agarru bidzanbi, dan orang ini mengakui segala perbuatan dosanya, fa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu, maka aku ampuni dan aku maafkan segala perbuatan dosanya. Ya Musa, wahai Musa, if'al ma amartuka, kerjakan apa yang aku perintahkan. Fa inni akfiru bi hurmatihi, maka sesungguhnya aku mengampuni dengan kehormatan laki-laki tersebut, liman, bagi orang yang menyolati jenazah laki-laki tersebut, wa hadara dafnahu, dan orang-orang yang menghadiri laki-laki tersebut. Sungguh luar biasa saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya kita tidak boleh suuzon kepada orang yang di hadapan tampilan secara cover bagi kita itu adalah terlihat sangat jelek sekali. Diterima saudaraku, diedit aja ya, pas ini ya, diedit, pesanan diterima, malum shootingnya di toko. Lanjut ya saudara. Jadi kita bisa dapat ngambil kesimpulan bahwa dari kisah-kisah tadi, kita tidak boleh sedikit pun berputus asa daripada rahmat Allah, dan tidak boleh membuat orang putus asa daripada rahmat Allah. Membuat pesimis pun nggak boleh. Mohon maaf, ada beberapa tiktokers yang saya lihat suka lewat di beranda saya, awalnya membuat motivasi, ujungnya ngejatuhin, membuat orang jadi pesimis. Walaupun itu terkesan
hiburan, tapi itu membuat orang akan pesimis dan berputus asa. Nggak boleh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diedit ya.